Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Guys, konten kita kali ini kalem ya. Kalem, lembut, lugu. Karena kita mau bicara banyak tentang kucing. Ini kucing sebenarnya kucing orang, tapi sering main ke rumah gue. Ini udah ada tandanya. Ya. Kucing ini bahkan disebutkan dalam hadis-hadis sahih yang mulia, kata Rasulullah SAW, kucing ini bukan binatang najis. Air liurnya ya, ini bukan najis. Ya, bahkan ketika Rasulullah SAW mau melaksanakan sedang wudhu, ini disebutkan dalam hadis sahih Bukhari, ketika Rasulullah mau wudhu, kemudian bejana yang dipakai Rasul untuk berwudhu, kemudian itu kucing lagi minum dari wudhu tersebut. Rasulullah membiarkan kucing itu sampai selesai, kemudian Rasulullah melanjutkan wudhunya. Artinya memang nggak najis. Karena kucing juga disebutkan dalam hadis sahih yang mulia termasuk binatang yang paling bersih. Bahkan Rasulullah gambarkan dalam hadis tentang wanita yang dia seorang penghuni neraka karena dia menyiksa kucing, tidak memberikan makan dan membiarkan kucing itu tersiksa, bahkan diikat, sehingga Rasulullah sebutkan dia adalah penghuni neraka. Ya, menarik guys, menarik sekali karena kucing ini binatang yang bersih. Kenapa bersih? Nih gini, kita habis megang kucing nih, kayak gue megang kucing, gue usap-usap kucing, nanti kucing ini akan menjilat semua badannya. Kenapa? Karena kucing itu dia nggak mau didominasi sama manusia. Dia mau, saking bersihnya dia, ketika kita pegang, ini kan aroma manusia ini akan nempel di tubuh dia. Dia nggak mau. Sehingga dia harus jilat semua badannya, sampai aroma manusia itu hilang. Dan dia ingin, akhirnya dia mendominasi wanginya, baunya dia juga kembali normal. Ya, ini kucing. Ya, makanya menarik yang gue pernah discuss sama dokter-dokter kucing. Karena dulu gue juga punya banyak kucing, bahkan kucing gue hampir 70 kucing. Tapi udah punya orang semua. Ketika orang mau gue kasih. Bahkan ada larangan juga jual beli kucing. Nggak boleh, kalau mau adopsi boleh, kasih aja. Nggak usah dijual, nggak boleh, karena jual itu nggak boleh. Nah begini, kucing ini ya, pernah nggak tahu tentang bagaimana kucing, kalau lihat anak kucing itu cacat. Kenapa cacat? Biasanya kalau dia cacat, dia kawin sama ibunya. Itu nggak boleh. Dalam perkucingan, dalam ilmu perkucingan, kucing ini jalur yang lebih tinggi itu jalur keibuan. Ya, makanya mereka ini sangat patuh, taat sama ibu dibanding bapaknya. Ketika bapak sama anaknya itu sering terjadi ya, kawin bapak sama anaknya sering terjadi. Tapi ketika anak sama ibunya kawin, maka perhatikan kucing itu pasti cacat. Yang kedua, ini yang pernah gue dapetin ya, nggak tahu ini benar apa enggaknya. Ya, sebentar kita konten dulu guys, oke? No konten gini. Nggak tahu ini benar apa kagak. Pernah nggak lu nemuin kucing belang 3 itu jantan? Pasti nggak pernah dengar, pasti nggak pernah lihat ada. Kalaupun sampai ada hidup, maka kucing ini akan kasihan. Kenapa kasihan? Karena kucing belang 3 itu kalau dia dibiarkan hidup, pertama dia akan dibully sama teman-teman kucing yang lainnya, akan dicemooh, akan didiskreditkan, akan dipojokin, wah begitu deh. Coba perhatiin. Makanya dulu ya, gue ingat banget Haji Bokir, Allahuyarham, bilang dulu banget, bilang siapa yang punya kucing laki belang 3 gue bayarin 5 juta. Dulu 5 juta gede, tahun 90-an kalau nggak salah. Sampai dia nyari yang punya belang 3 gue bayarin 5 juta. Emang nggak ada. Kenapa? Karena ketika dia lahir ke muka bumi, itu langsung dimakan sama ibunya. Karena belang 3 itu perempuan ya, Ustaz? Nah, umumnya belang 3 itu perempuan. Nggak ada jantan, nggak ada lelaki. Makanya ibunya langsung makan sendiri anak belang 3 itu. Kalau dia dibiarkan hidup, maka akan runtuh dari jalur keibuan itu. Sehingga
efeknya kucing-kucing ini nggak lagi menghormati ibu. Sampai begitu. Kalau cowok warnanya gimana? Warnanya ya normal aja. Dua warna. Dua warna, sewarna. Coba deh perhatiin. Kalau kita lihat kucing belang 3, umumnya bukan laki, tapi perempuan. Kalau kita mau paksain, wah belang 3 nih, laki ambil, itu akan biasanya hidupnya nggak lama. Dari mana? Wallahu alam, karena ajal Allah yang tahu. Ya, bener nggak? Mau ngomong nggak? Mau ngomong. Hebat tos. Nah, dan ada sahabat Nabi yang disebut sebagai Abu Hurairah. Hurairah ini adalah kucing ya. Makanya Abu Hurairah bapaknya kucing. Kenapa? Karena dulu sahabat Nabi Muhammad SAW, Abu Hurairah bernama Abdurrahman ibn Sakhr ini. Dulu namanya Abdus Syam. Ya, sebelum Islam Abu Hurairah namanya Abdus Syam, hambanya matahari. Tapi ketika masuk Islam dirubah namanya menjadi Abdurrahman. Abdurrahman ini Ibn Sakhr, Abu Hurairah radhiyallahu an, bahkan Rasulullah biasa memanggil dengan nama Abahir, ya Abahir. Walaupun namanya dan artinya sama. Dia sahabat Nabi Muhammad SAW yang sebenarnya ketika di Syam dia masuk Islam lebih dulu karena dari kabilah Daus, Ad-Dausi. Ya. Ketika masuk Islam, dulu ada sahabat Nabi bernama Tufail ya. Tufail yang bertemu bahkan berpesan jangan sampai ketemu Nabi, jangan sampai, pokoknya Nabi udah ada sahabat dulu di zaman itu banyak orang-orang yang menghina Nabi Muhammad SAW, jangan sampai ketemu Nabi, jangan sampai ketemu Nabi, hancur berantakan deh kehidupan lo. Tapi subhanallah, akhirnya dia malah justru tertarik untuk memeluk agama Islam. 10 tahun dia masuk Islam. Di tahun ke-7 Hijri ya, di tahun ke-7 setelah Rasulullah sudah hijrah menuju Madinah, di Madinah, di tahun ke-7 Abu Hurairah radhiyallahu an baru ketemu Rasulullah SAW. Ketika Abu Hurairah bertemu dengan Rasulullah, kan Rasulullah meninggal di tahun ke-11, ya kan? Di tahun ke-11. Ketika Rasulullah meninggal di tahun ke-11, artinya dari tahun ke-7, 8, 9, 10, 11, 4 tahun, hampir 4 tahun. Itu aja. Bertemunya Abu Hurairah bersama Rasulullah hanya 4 tahun belakangan. Sebelum Rasulullah meninggal. Ya? Tahun 11 saja, ya. Artinya baru 4 tahun aja, tapi sahabat Nabi Muhammad SAW yang paling banyak meriwayatkan hadis-hadis sahih yang mulia. Abu Hurairah, Abahir. Ya. Ini luar biasa, baru 4 tahun, cuma 4 tahun hidup bersama Nabi. Diam, ini lagi cerita dulu sebentar, oke? Oke. Cuma 4 tahun hidup bersama Nabi karena Abu Hurairah merasa singkat bertemu dengan Nabi, makanya dimaksimalkan luar biasa. Pada saat menuntut hadis-hadis sahih mulia, menuntut ilmu, mempelajari hadis, walaupun kelaparan terus dilakoni. Nggak apa-apa. Ini luar biasa. Sosok. Balik ke kucing, Ustaz. Kalau ada mitos kucing itu bisa lihat malaikat atau bisa lihat jin, itu bener nggak sih? Kalau kucing melihat malaikat, saya belum pernah temu hadisnya. Tapi kalau ayam, iya. Ayam. Karena kan di dalam hadis sahih mulia ketika kita mendengar ayam berkokok, maka memintalah rahmat sama Allah. Karena hakikatnya ayam itu sedang melihat malaikat. Tapi kalau kita mendengar anjing atau keledai berbunyi di malam hari, meminta perlindungan karena hakikatnya dia sedang melihat syaitan. Kalau kucing lihat apa dong? Ya dia normatif aja sih sebenarnya. Ya. Ikan asin kayaknya. Ikan peda. Ya guys, gitu guys ya. Jadi kalau kita mau tahu hakikatnya syaitan itu kata Umar bin Khattab radhiyallahu an, syaitan itu adalah semua makhluk yang membangkang. Semua makhluk yang membangkang, baik manusia, hewan, ataupun manusia, hewan, ataupun bangsa jin. Makanya ketika Umar bin Khattab ingin bepergian dengan keledainya, kemudian keledainya nggak mau bergerak, Umar bin Khattab langsung mengatakan, ukhruj ya Allah, keluar kalian musuh Allah. Ternyata ada membangkang, ada sifat membangkang di dalam keledai yang saat itu bersama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Gua ada pengalaman dulu di tahun 2012 awal mula melihara kucing, itu kucing Persia Himalaya. Persia Himalaya ini sifat kucingnya, dia sifat pemalas,
Bahkan Himalaya ini sifat yang dia, kalau kita punya kucing itu, dia selalu berdiam diri di kasur, di kamar. Lucu sih. Cuman Persia Himalaya ini uniknya adalah dia sebentar, bukan lu yang lagi diomongin, oke? Persia Himalaya ini uniknya adalah dia nggak mau makannya ketinggalan. Makanya pagi hari dia selalu bangunin majikannya, bangunin tuannya, jilat-jilatin sampai bangun supaya makannya nggak telat. Itu Persia Himalaya. Lucu sih. Terus gue sampai punya Persia medium, terus sampai punya kucing short hair ya, yang bulunya pendek, terus flat nose, hidungnya ke dalam, lucu ya. Ini kucingnya udah nggak sabar dalam membuat konten ini, padahal dia lagi diomongin ya, lagi diomongin. Ini kucing walaupun nggak dimandiin tetap bersih nih. Ini kucing orang sebenarnya, cuman tiap hari main ke rumah ya kita kasih makan juga sih akhirnya. Masya Allah. Oke, paling nggak gitu guys, sedikit tentang kucing. Buat teman-teman yang melihara kucing, jaga dan rawat baik-baik, karena di dalamnya ada pahala yang Allah akan berikan kepada kita. Bahkan ada kelimpahan rezeki yang Allah kasih buat kita. Amin. Allahumma amin. Barakallahu fikum wa faqakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beling-belingan.